kembali. Pertemanan kita dimulai saat kita tidak sengaja bertemu di sosial media, yaitu TikTok. Saat itu, aku sedang menonton video hiburan di TikTok, lalu tidak sengaja bertemu dengan videonya Lala. Aku pun berkomentar, "Wah, jurusan DPIP juga ya." Tak lama kemudian pesan pribadi masuk, "Lala, halo, kamu yang masuk jurusan DPIP itu bukan ya?" Aku pun menjawab, "Iya, kenapa?" Lala, "Wah, sama dong, ayo kita berteman." Aku pun menjawab dengan nada excited, "Wah, ayo." Obrolan mengalir begitu saja. Kita saling bertukar cerita kenapa memilih sekolah di SMK 2 dan alasan kenapa memilih jurusan DPIP, sampai membayangkan seperti apa dunia di SMK nanti. Tiba saat pengumuman kelas keluar, betapa terkejutnya ternyata kita sekelas. Hari-hari kita selalu bersama, saat di kelas, saat istirahat, bahkan saat ada tugas kelompok yang anggotanya bisa memilih sendiri. Pasti kita akan bilang, "Kita berdua sekelompok ya." Teman-teman di kelas menjuluki kita sebagai duo couple, karena apa-apa kita selalu berdua. Tidak ada cinta, tapi kedekatan kita terasa sangat hangat. Kita saling dukung, saling bertukar cerita, dan saling hadir. Sampai akhirnya sebuah perubahan pelan-pelan menggeser semuanya. Lala sedang punya masalah dengan pacarnya saat itu. Hampir setiap hari aku selalu jadi tempat curhat tentang rasa kecewa, rasa capek, rasa sedih, dan bingung harus bertahan atau tidak. "Kalau kamu di posisi aku, kamu bakal ninggalin dia nggak?" tanya Lala di suatu malam. Aku menjawab dengan hati-hati, "Kalau hubungan udah gak bikin bahagia, mungkin itu tandanya udah cukup." Tak lama kemudian, Lala putus dengan pacarnya. Ia sedih, tapi perlahan bangkit. Aku tetap ada seperti biasa. Namun, setelah beberapa minggu, Lala lebih sering menyebut nama seseorang, yaitu teman sekelas kita. "Dia beda, nyaman banget diajak ngobrol," katanya. Pelan-pelan, Lala mulai sibuk. Obrolan kita semakin berkurang. Chat juga mulai jarang. Bahkan saat jam istirahat, Lala lebih sering duduk dengan orang yang disukainya. Bahkan saat jam pelajaran juga. Aku hanya diam, menunggu dan pura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal aku merasa benar-benar ditinggalkan. Aku tahu aku hanya teman, tapi perasaan diabaikan itu nyata. Dulu aku tempat kamu nangis. Sekarang aku bahkan bukan orang yang pertama kamu cari dalam hatiku. Aku mulai menjaga jarak, bukan karena benci, tapi aku takut jika aku berkata jujur, kata-katanya akan menyakiti hati Lala. Lebih baik diam dan lebih baik menepi. 4 hari kita asing, tidak menyapa, tidak chatting, dan tidak duduk bersama. Lala merasa ada yang salah. Aku pun membuka chat lama kita dan membaca ulang semua cerita dan tawa. Sampai akhirnya Lala memberanikan diri untuk mengetik, Kita kenapa ya? Aku ngerasa kamu ngejauh. Maaf ya kalau aku bikin kamu ngerasa sendirian." Beberapa jam kemudian, aku menjawab, "Aku cuma butuh waktu lah buat menetralkan perasaan. Aku nggak marah, aku cuma capek nunggu orang yang bahkan lupa kalau ada aku di sini." Esoknya kita bertemu di taman belakang sekolah yang sunyi. Hanya ada kita berdua. "Aku minta maaf," kata Lala pelan. "Aku terlalu sibuk sama rasa suka baruku sampai lupa kamu udah banyak nemenin aku dari awal." Aku tersenyum tipis. Aku juga minta maaf karena aku pergi tanpa bilang apa-apa. Tapi waktu itu aku takut kalau kata-kataku malah nyakitin kamu. Kita saling diam sejenak. Tak butuh penjelasan panjang, hanya pemahaman.
Aku ngerti kamu butuh waktu, kata Lara. Dan aku akan balik setelah semua pikiranku tenang, balasku. Beberapa hari setelah itu, semuanya kembali pulih. Tidak langsung akrab seperti dulu, tapi perlahan kita kembali bicara, bercanda, dan saling dukung dengan batas pemahaman yang baru. Kita belajar bahwa tidak semua hubungan akan selalu dekat. Tapi jika saling jujur, saling minta maaf, dan saling memberi ruang, hubungan itu pasti bisa kembali.